Orai Tapa, sebuah tempat wisata alam di kawasan pegunungan Manglayang di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut yang syarat akan kisah-kisah mistis di masa lalu. Berlokasi di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Timur, Orai Tapa sejak masa prasejarah hingga kini telah menjadi bagian dari ritual-ritual kabuyutan atau tradisi leluhur yang masih dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat suci dan sakral. Untuk menuju ke sana, terdapat tanjakan setinggi kurang lebih 25 meter. Terbuat dari batu yang tertata rapi. Harus saya lalui sebelum menjumpai hamparan pohon pinus dan cemara yang mengelilingi tempat ini. Saat ini saya sudah berada di kaki Gunung Plasari, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan dari tempat ini sudah berasal mitos yang dikenal dengan mitos Orai Tapa. Dalam bahasa Sunda, Orai Tapa lebih dikenal dengan nama ular yang bertapa. Mengapa dinamakan demikian? Bersama saya Nisa Sylvia akan mencoba menelusuri sejarah di balik tempat ini. Pemandangan yang elok dan menyejukkan mata saat menikmati hamparan kebun yang menghijau dan bunga-bunga bermekaran. Kesan angker Orai Tapa pun seakan sirna, terganti dengan ketenangan hati. Konon, di sekitar Orai Tapa banyak ditemukan benda-benda sisa masa prasejarah maupun cerita tentang adanya bangunan bekas peninggalan penjajah Belanda. Aya tugu nganggo kotak kapungkur, tamung ayeuna teu aya gitu. Kaluhurna aya disebat asrama, duka bekas naon asrama da terang bapak mah. Kaluhurna deui kaituna disebatkeun aya rumah sakit kilas Belanda keneh kitu. Dugi kaluhurna pisan kanang kuda cenah saurna sepuh. Namun sangat disayangkan, kini semuanya hilang, bahkan hancur tanpa bekas, sehingga sulit untuk melacak kebenaran cerita tersebut. Namun, aura Orai Tapa sebagai tempat yang disakralkan masih terkesan kuat, hingga menarik minat banyak peziarah yang sengaja berkunjung dengan tujuan khusus, ataupun yang datang karena adanya petunjuk gaib. Karena dianya mau jadi pejabat, ya. Karena kalau mau jadi pejabat itu harus mengunjungi dulu ke wilayah Orai Tapa. Karena dianya dijabah dengan tidak dijabah nama tergantung nasibnya. Karena mau dia punya ada yang nyuruh dianya dina impenan dianya ada nyuruh ke sini patang. Sada ada yang nyuruh ke sini ada barang di sini yang mau dikunjungin dengan saya, itu bilangnya. Ya silahkan, saya cuma mengantar. Kurang lengkap rasanya jika saya tidak mendapatkan informasi ilmiah seputar mitos yang berkembang di tempat ini. Yang menarik adalah mengenai penamaan dari Orai Tapa. Itu sebenarnya diambil dari mana, Kang, Orai Tapa ini? Nah, inilah yang saya bisa katakan ini sebagai satu tradisi di masyarakat Sunda. Dengan sepanjangnya lintasan budaya yang berkembang di Tatar Sunda, terutama di pinggiran Danau Bandung, bukit-bukit sekitar Danau Bandung itu pernah dijadikan tempat ritual oleh masyarakat. Dan lokasi-lokasi yang tadinya lokasi yang prasejarah, kemudian berlanjut pada tradisi berikutnya, kemudian disebut oleh masyarakat setempat sebagai kabuyutan. Walaupun mereka sudah menganut budaya Islam, tempat-tempat itu masih dianggap suci oleh mereka dan dipercaya sebagai tempat-tempat yang sakral dan angker. Dan menarik dengan nama Orai Tapa. Orai itu kan ular ya. Kalau kita lihat kembali ke masa lalu di Tatar Sunda, di sekitar Danau Bandung itu pernah berkembang budaya Hindu. Kalau kita lihat orai ular, itu salah satu wahana atau perwujudan dari Dewa Wisnu di masa lalu. Apakah itu yang berlanjut di tradisi masyarakat? Itu yang penting ditelusuri lebih lanjut sebenarnya. Nah, kalau kita juga lihat lokasinya di puncak bukit, puncak-puncak ketinggian itu dari masa prasejarah, dari tradisi budaya megalitik, itu sebagai tempat
mendekatkan mereka dalam upacara pemujaan orang leluhur. Berikutnya masyarakat masih mempertahankan gitu sepertinya. Dan tapi kan berasal dari tempat ini sendiri, pernah ditemukan nggak sih adanya bukti-bukti peninggalan pada zaman silam dahulu gitu? sampai sekarang belum ada ya, kita belum meneliti lebih dalam di sini. Tapi dengan ada toponim Orai Tapa dan berada di puncak bukit, seharusnya bisa didalami lagi dari sisi religi sebenarnya dalam arkeologi itu. Bagaimana hadirnya situs ini di tengah masyarakat, bagaimana mereka memberikan nilai dan nilai-nilai masa lalu apa saja, ya sampai sekarang kita belum melakukan penelitian yang mendalam di sini. Baik, Kang, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama. Setelah puas mendapatkan jawaban, saya dan Pak Lutfi menyempatkan diri untuk berkeliling menikmati keindahan alam dan dinginnya cuaca yang mulai berkabut di kawasan Orai Tapa. Ketika hari mulai berganti malam, saatnya saya bersiap untuk menggali informasi dari dimensi alam yang berbeda. Nah, Sofi, sekarang kita berada di kawasan dari yang beredaran mitos Orai Tapa sendiri. Menurut Sofi sendiri, di sini tuh auranya seperti apa, Sofi? Di sini tuh ini masih positif ya, ya. Iya, masih positif. Cuman tepatnya di depan kita, depan banget ya itu ya. Aku ngelihat di sini ada sosok seperti kaki berbulu, besar banget dan tinggi banget, dan sampai nggak kelihatan sosok tubuh dan mukanya juga. Sebentar saja, sudah ada penampakan menyeramkan yang dilihatnya. Mungkin bisa disebut dengan kaki buta hijau ya. Nah, ya di sini tepatnya. Cuman kalau kita lebih mendekat, kayaknya itu berbahaya juga. Kakinya ini tuh besarnya sekitar 3 meter ya lebarnya. Oh, 3 meter. Iya, cuman tingginya lebih dari pohon pinus. Pohon ini. Di sini banyak banget ya. Nah, tepatnya di kanan sini, di balik semak ini? Iya, di balik semak ini dan ini daun ini. Ini ada seperti anak kecil lagi, mungkin tapi berwarna hitam, bertanduk. Mukanya merah banget kayak tuyul gitu bukan? Iya, lebih, tapi ini tuyul. Makhluk-makhluk lain pun seakan menyusul ingin menunjukkan keberadaannya. Dia jahil sekali gitu. Oh, jahil. Dan tuh dia juga kesini kan? Dia cuma jahil aja sih, ketawa. Malah jadi apa ya, kayak gelantungan di tangan aku ini. Oh gitu. Itu kayak anak kecil gitu ya? Iya, anak kecil nih gelantungan nih, ini tangannya di sini gelantungan gitu. Oh, dimainin kayak iya kayak mainan gitu. Boleh mungkin mau coba di sebelah mana? Ini. Sofia, ini ada hubungannya nggak sih dengan mitos dari Orai Tapa sendiri sih? Kalau Orai Tapa sih, aku flashback ke belakangnya, ini tuh jadi seperti ada dua pohon. Mungkin bisa dikatakan pohon beringin ya. Dan di bawahnya tuh dulunya ada orang bertapa. Tapi dia bukan orang biasa gitu, orang yang mempunyai ilmu, sakti juga bisa kebilang. Dan beliau juga bisa berubah mungkin. Kenapa Sof ngeliat ke arah sana? Ada. Rasa penasaran semakin membuat kami berdua ingin masuk lebih dalam ke alam dimensi lain. Nah, ini wanitanya tuh kan. Dia datang? Datang. Dia emang yang berasal dari sumber mitos itu atau gimana? Atau salah satu petapa dari tempo dulunya atau gimana? Iya, ini petapa. Cuman beliau juga memiliki mahkota di sini, seperti mahkota ular gitu. Mungkin beliau juga bisa berubah jadi manusia atau ular gitu. Itu wanitanya kayak gimana, Sof? Perawakannya? Perawakannya dia kulitnya seperti kulit kuning langsat ya. Terus juga kayak dari sebuah kerajaan atau apa gitu dulunya. Dan dia tuh
kayak melalu lalang lagi bertapa di sini gitu. Nah, Sofi tadi kan aku melihat sesosok wanita yang kayaknya tadi yang Sofi bilang tadi, apakah itu benar-benar wanita yang petapa dulu tempo dulunya atau gimana itu, Sofi? Ya, beliau dari tadi ngikutin kita, mungkin ada yang ingin disampaikan dan beliau juga. Nah, ini udah senyum-senyum juga beliau. Cobain aja kita berinteraksi. Karena ada sesosok makhluk gaib yang sedari tadi mengikuti kami. Sofi mencoba menjalin komunikasi dengannya. Tadi juga sempat nanyain ngikutin kita tuh ada tujuannya kayak gimana. Beliau cuman katanya ingin mengawasi dari makhluk-makhluk yang sifatnya negatif sama kita. Untunglah, ternyata sosok wanita ini berniat baik dan hendak melindungi kami dari serangan-serangan makhluk gaib yang berniat buruk. Mereka juga ngeliatin terus. Baik, Sofi, terima kasih atas penjelasannya. Untuk memperjelas apa yang telah disaksikan Sofi, saya pun bersama Kang Ridwan akan melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Sepertinya kehadiran kami mengusik ketenangan mereka. Makhluk apa yang merasuki raga mediator? Tetap di Dua Dunia. Satu mediator telah disiapkan. Tak butuh waktu lama, mediator langsung bertingkah aneh. Assalamualaikum. Sahanyeun. Oh, nu cicing di dia. Wujud Anda seperti apa? Sepertinya makhluk ini mau diajak berinteraksi. Anda ular. Iya. Kang Rahmat tak mau ketinggalan. Langsung menggambarkan sosok gaib di atas kanvasnya. Nah, apakah penamaan dari Orai Tapa itu ada hubungannya dengan makhluk sebangsa Anda? Atau bagaimana? Bukan jelema wae itu. Beda anu ningali orai gede meureun jadi. Nah, memang aya orang nu tapa di dia. Oh, nanti dia mau panyicingan anak. Apakah orang-orang yang melihat itu melihat sosok Anda ini kan Anda katanya wujudnya seperti ular, seperti itu. Anda yang suka menampakkan. Oh, Anda ini sebesar apa sih memangnya? Sepanjang apa? gede. Tapi di sini ada yang berkuasa. Kayak kusuma. Dia berkuasa di sini. Lantas apa yang dia lakukan di sini? Ngajaga we ieu tempat. Dari apa? Supaya tadi raruksak. Dirusak. Memang ada yang mencoba merusak tempat ini? Jelema ieu nama. Geus teu mikirna naon. Ngaruksak na. Leuweung gunung-gunung nu geus ditugaran. Nah, selain itu katanya di sini dulunya bekas ada peninggalan-peninggalan era zaman Belanda, itu benar? Pernah baheula. Dulu waktu zaman Belanda datang ke sini, apa yang dilakukan? Mun senjata di dieu keur ngalakota. Oh. Senjata nu gede. Oh. Jadi Jadi senjata senjata luhur ketingali kana. Ketingali kota ti dieu. Matak ngeunaheun meureunan ngalana ti dieu. Kenapa Anda? Saat akan disadarkan, makhluk ini marah. Ternyata sudah ada sosok lain yang menguasai raga mediator. Tadi kemasukan sosok ular malah berubah makhluk ini menjadi susah dikendalikan. Karena dirasa membahayakan, Kang Ridwan harus memaksa makhluk ini untuk pergi. Dari hasilnya. Kang Rahmat memberi penjelasan. Makhluk apa yang masuk ke tubuh mediator? Sosok manusia seperti manusia, tapi bersisik. Tapi kalau dari bentuk tangan dan kakinya ada semacam kayak kaki kodok ya, Kang? Iya. Karena ada selaputnya seperti itu. Itu emang seperti itu. Lebih menyerupai ke ular juga ya. Ular juga. Dan ini kenapa Kang mukanya agak tidak ada, kayak hampir tidak ada muka gitu? Ya, dia tidak menampakkan wujud wajah ya. Baik Kang, terima kasih atas penjelasannya.
Dirasa belum cukup informasi, mediator berbeda telah bersiap diri. Kali ini, makhluk yang merasuk terlihat kurang bersahabat. Tiba-tiba saja, dia menyerang kami. Tampaknya makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini sulit sekali untuk dikendalikan oleh kami dan Kang Ridwan mencoba untuk mengendalikan suasana. Coba. Assalamualaikum. Bisa jawab saat kami? Sosok apa? Seperti apa? Letik. Oh, jadi besar. Setelah ditenangkan, makhluk ini mulai berbagi cerita. Tak membuang kesempatan, beragam pertanyaan kami berikan. Nah, ini kan tempat sering dijadikan ritual juga, benar? Yang Anda lihat, ritual yang biasanya orang-orang datang ke sini, biasanya untuk melakukan ritual apa? Wah, kebutuhan zaman ayeuna. Seperti apa itu? Zakat meting di dia. Memintanya kepada Gusti Allah atau ke makhluk sebangsana? Tah eta nu jadi salah aja ayeuna. Adon menta ka dieu. Bangsa kaula genah di dieu disuguhan. Biasanya mereka yang datang ke sini menyuguhkan apa? Wah, saja nu jakeun muka hari itu. Nah, kalau dulu di sini pernah terjadi pertempuran nggak? Pernah di dieu. Berapa banyak gitu? Tengah itu Di areal sini saja atau masih ke belakang juga ada? ayat. Bangsa anjeun eta dibantai di dieu. Oh, bangsa. Kaula nyaksikeun. Dirasa cukup, mediator kembali disadarkan. Kan dari hasil Kembali, Kang Rahmat menjelaskan sosok yang berhasil dilukisnya. Ini sesosok jin ya. Sosok jin dengan postur badan kecil, kecil. Kadang dia juga membesar dengan kepala yang Tapi pas digambarkan seperti ini, dia setinggi mana tuh? sepostur manusia di bawah kita ya. Dan memang agak seperti kayak tuyul ya? Nah, ya. Tapi enggak, dia lebih besar ya. Tapi bentuknya emang seperti bayi ya. Oh, seperti anak kecil lagi. anak kecil, tapi kayaknya dari raut mukanya agak lebih kayak orang tua. Nah, itulah mungkin manipulasi mereka memakai wujud yang menyeramkan gitu ya. Warna kulitnya nggak abu gitu ya. Abu. Ya. Nah, mengenakan busana atau tidak? Tidak. Tapi kalau kayak gini, ini sosoknya perempuan, laki-laki? Ini laki-laki. Laki-laki. Oke. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Dapatkah kami mewujudkan secara nyata benda-benda peninggalan leluhur zaman dulu yang mungkin masih tersisa di tempat ini? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Tarik napas. Tarik. Sok. Kali ini, cara berbeda kami lakukan. Melalui mediator, kami berusaha mendapatkan petunjuk di mana benda peninggalan leluhur itu terpendam. Lanjut. Tiba-tiba, makhluk ini langsung menyerang kami. Kang Ridwan berusaha waspada dan menenangkannya. Kang Ridwan mencoba untuk menyuruh salah satu mediator kami untuk menunjukkan benda-benda pusaka di areal ini. Sepertinya, makhluk ini ingin menuju suatu tempat dengan merangkak. Sok naik, kalau belah mana anjir, naik.
Kang, bisa nahan dikit ini di belakang tren. Di kepala saja. Dilawan. Masih di kepala tadi. Masih di kepala. Barangnya? Berat banget matanya. Nggak apa-apa. Habis. Meski benda tersebut sudah saya pegang, namun tubuh saya masih terasa berat dan susah digerakkan. Nes. Oke, siap. Ayo Nes ya. Dilepasin aja di luar daerah sini lah. Sedikit. Alhamdulillah, perlahan kekuatan saya mulai pulih dan kesadaran saya sepenuhnya kembali. Ya Kang Ridwan, alhamdulillah tadi ketika saya mencoba dan bersama Kang Ridwan juga mencoba menarik atau mengambil benda-benda pusaka yang berada di areal kawasan dari situs ini, akhirnya kita ketemu ini agak kayak keris ya Kang ya? Betul sekali. Tapi tadi sempat ada interaksi yang saya rasakan dengan makhluk-makhluk penunggu di sini. Itu kenapa Kang? Jadi kalau saya lihat itu sosoknya sosok lebih ke arah wajahnya perempuan, dan ini sepertinya memang barang milik senjata saat itu yang memilikinya perempuan gitu. Nah, kalau tadi makhluk apa yang mencoba berinteraksi dengan saya itu? Itu seperti kalau dilihat wajahnya seperti dibilang perempuan bukan gitu ya, akan tetapi dia lebih melantang ya.